Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam praktikum morfologi tumbuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua materi praktikum, yaitu tentang daun majemuk serta filotaksis dan daun terspesialisasi. Nah, secara umum yang dikatakan daun majemuk adalah daun yang memiliki lebih dari satu daun dalam satu tangkai. Nah, ciri-ciri dari daun majemuk ini antara lain adalah bahwa pada satu daun majemuk, semua anak daun tersebut terjadi bersama-sama dan biasanya gugur bersama-sama pula. Nah, seperti daun tunggal, daun majemuk pun mempunyai pertumbuhan terbatas. Artinya tidak bertambah panjang lagi seperti ranting, dan di ujung daun majemuk tersebut tidak mempunyai kuncup. Nah, kemudian ciri berikutnya adalah pada daun majemuk tidak terdapat kuncup dalam ketiak anak daunnya. Nah, kita sudah sebutkan di awal objek praktikum yang diperlukan dalam praktikum daun majemuk ini adalah daun jeruk atau Citrus aurantifolia, kemudian daun asam jawa atau Tamarindus indica, kemudian daun kapu atau Ceiba petandra, kemudian daun kelor atau Moringa olivera, kemudian daun katu atau Sauropus androgynus, berikutnya daun mawar atau Rosa sp, kemudian daun asam-asam atau Oxalis sp, daun pete Cina atau Leucaena glauca, kemudian terakhir adalah daun Filicium sp. Nah, kita akan ambil beberapa contoh objek praktikum hari ini dan kita akan deskripsikan sesuai dengan yang diminta pada langkah kerja. Nah, pada langkah kerja kita disuruh untuk menggambarkan setiap bahan atau objek praktikum. Kemudian yang kedua kita disuruh menyebutkan tipe dari daun majemuk masing-masing objek tersebut. Nah, sekarang kita akan ambil salah satu objek, yaitu yang pertama daun jeruk ya. Jadi ini kebetulan nggak terbawa rantingnya, jadi dalam praktikum morfologi tumbuhan itu harusnya kita sertakan ranting ya, jadi dia jelas menempel di mana. Jadi kita anggap ini ada ranting, jadi ini adalah daun jeruk ya, daun jeruk atau Citrus sp. Nah, Citrus sp ini termasuk daun majemuk. Nah, jadi daun majemuk ini dia terdiri dari dua tipe atau dua golongan, yaitu daun majemuk menyirip dan daun majemuk menjari. Nah, Citrus sp ini termasuk golongan daun majemuk menjari. Nah, daun majemuk menjari ini nanti dibagi lagi, ada yang beranak daun 2, ada yang beranak daun 3, dan daun jeruk atau Citrus sp ini adalah termasuk daun majemuk menjadi beranak daun 1 ya. Kita disebut juga dengan unifoliolatus. Nah, berikutnya objek kita adalah asam jawa atau Tamarindus indica. Nah, kebetulan ini Tamarindus indicanya sudah menguncup dan kita cuma dapat anaknya yang kecil. Nah, untuk Tamarindus indica, tamarin ini daun majemuknya tergolong ke dalam daun majemuk menyirip. Nah, tipenya yaitu daun majemuk menyirip genap. Jadi ini anak daunnya berjumlah genap. Ini dapat dibuktikan di ujung rakis atau di ujung tangkai daunnya terdapat jumlahnya genap, terdapat 2 helai anak daun. Jadi disebut juga dengan daun majemuk menyirip genap. Jadi ini pada Tamarindus indica. Oke. Nah, berikutnya, objek berikutnya adalah daun katu. Daun katu atau Sauropus androgynus ini tidak termasuk ke dalam golongan daun majemuk. Kenapa? Karena dia seperti yang disebutkan tadi, daun ini tidak
tumbuh atau tidak muncul secara bersama-sama, tapi dia berurutan tumbuhnya. Jadi daun yang paling muda itu paling ujung. Nah, jadi ini bukan tergolong daun majemuk. Kemudian apalagi ada kuncup di ketiak daun dan di ujung daunnya terdapat ini kuncup atau tunas di ujung daun, di ujung rantingnya. Jadi ini bukan tergolong ke dalam daun majemuk, ya. Hati-hati. Nah, berikutnya adalah daun mawar atau daun rosa SP. Nah, ini kalau kita ambil salah satu, kita coba ambil yang bagus. Nah, oke, ini daun mawar, kita ambil dari rantingnya. Mawar itu tergolong ke dalam daun majemuk. Daun majemuk menyirip, ya, termasuk daun majemuk menyirip, gasal atau ganjil. Kenapa gasal atau ganjil? Karena di ujung tangkai daunnya terdapat satu helai daun. Jadi pada rosa SP atau mawar ini daun majemuknya tergolong ke dalam daun majemuk menyirip gasal atau ganjil, ya. Berikut objek berikutnya adalah ini Oxalis SP. Jadi Oxalis SP ini termasuk ke dalam daun majemuk menjari beranak daun 3, 1 2 3, ya. Jadi ini tergolong ke dalam daun majemuk menjari beranak daun 3 atau dikenal juga dengan istilah trifoliolatus, ya. Oke. Nah, untuk objek yang lain yaitu seperti daun kapuk, itu termasuk daun majemuk menjari beranak daun 7. Kemudian untuk daun kelor atau Moringa olivera itu termasuk daun majemuk juga, daun majemuk menyirip ganda 3, ya, ada yang ganda 3 atau rangkap 3. Kemudian untuk daun petai Cina atau Leucaena glauca itu termasuk daun majemuk menyirip rangkap 2 sempurna. Nah, kira-kira demikian. Nanti silakan Anda buat gambarnya pada buku kerja dan ditulis lengkap detail dengan keterangan-keterangan seperti yang diminta pada langkah kerja. Oke, sekarang kita akan membahas tentang objek praktikum yang berjudul Phyllotaxis dan daun terspesialisasi. Nah, objek yang akan kita bahas pada Phyllotaxis adalah, Phyllotaxis itu tata letak daun, ya. Adalah yang pertama itu Ixora SP atau bunga asoka. Nah, Phyllotaxis atau tata letak daun pada Ixora SP ini adalah Folia opposita decusata. Artinya daunnya berhadapan dan berseling. Jadi ini berhadapan, ini berseling. Jadi antara dua daun yang dalam satu buku dia berhadapan, antara daun dengan daun berikutnya itu berseling. Jadi berhadapan, berseling. Nah, disebut dengan istilah Folia opposita decusata. Oke, next. Objek berikutnya itu bunga alamanda. Jadi ini kebetulan sudah rontok. Kita ambil yang bagian atas saja. Ini daun bunga alamanda. Untuk Phyllotaxisnya adalah Folia verticillata. Artinya Phyllotaxisnya daunnya berkarang atau terdapat lebih dari 2 helai daun dalam satu buku, ya, disebut dengan Folia verticillata. Berikutnya, objek berikutnya adalah Costus SP atau Sitawa. Nah, untuk Costus kita tidak Phyllotaxis pada Costus ini, tata letak daun pada Costus atau Sitawa
itu akan lebih jelas kalau kita lihat dari arah atas, dari atas. Nah, ini Costus speciosa atau sitawa mempunyai filotaksis itu di satu sisi. Jadi daunnya terdapat hanya di satu sisi tubuh saja. Nah, untuk menyeimbangkan posisinya, maka dia harus terpuntir atau membentuk spiral. Nah, istilah filotaksis pada Costus ini disebut dengan spiromonostik. Jadi karena dia cuma di satu sisi, itu disebut dengan monostik. Jadi filotaksisnya monostik, tapi dia membentuk belitan atau membentuk spiral, maka disebut juga dengan istilah spiromonostik. Jadi filotaksis pada sitawa atau Costus speciosa adalah spiromonostik. Nah, berikutnya kita masuk ke materi tentang daun terspesialisasi. Nah, untuk daun terspesialisasi, objek kita adalah Opuntia sp atau kaktus. Nah, pada kaktus itu daun terspesialisasi menjadi duri, ya, duri. Kemudian objek berikutnya adalah bougainville, ya. Bougainville itu daun terspesialisasi menjadi daya tarik, ya, bougainville. Nah, objek berikutnya adalah aloe vera. Aloe vera ini termasuk daun terspesialisasi untuk menyimpan air, ya. Jadi pada aloe vera itu daunnya terspesialisasi menjadi tempat penyimpanan air.